Ashabul fadilah, para kiai dan ulama yang arif dan bijaksana, dan para jamaah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikidil malakut, al-jabbaridil jabbarut, alladzi khalaqal hayata wal maut, ikhtibaran alal imani wa thubut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi yaumin ba'dal maut. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dan seisinya, yang telah mengatur silih pergantian malam dan siang, serta telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang insya Allah barokah ini. Amin Allahumma amin. Salawat bermulakan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khotijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Hadirin yang berbahagia, dunia terus berkembang dengan penduduknya yang berlimpah. Tidak dapat dipungkiri, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara yang kini tergerus oleh arus kemajuan teknologi. Salah satunya di bidang komunikasi, di mana dulu banyak orang harus bepergian jauh ke kota A, kota B, dan kota C untuk mendengarkan ceramah. Namun kini teknologi memfasilitasi kita umat manusia untuk dengan mudah mendengarkan ceramah dengan short YouTube, TikTok, bahkan video pendek ceramah pada status bapak-bapak atau ibu-ibu. Maka dari itu, survei menunjukkan bahwa 90% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia per Januari tahun 2023 ini tercatat mencapai 167 juta pengguna. Menurut laporan terbaru dari We Are Social dan Meltwater yang berjudul Digital 2023. Ladies and gentlemen, kemajuan komunikasi menciptakan internet. Internet menciptakan media sosial. Luas bumi yang 1,5 miliar kilometer seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial pindah ke dunia maya. Bahkan beberapa orang rela menghabiskan waktunya hanya untuk berselancar di media sosial ini. Kita sebagai umat muslim seharusnya tahu dan paham bahwa media sosial ini bersifat netral. Saya ulangi sekali lagi. Media sosial ini bersifat netral. Dapat diisi dengan hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Sebagai contoh hal positif, mudahnya berkomunikasi, mudahnya berbagi ilmu, mudahnya mendakwakan ajaran Islam, dan membuatnya semakin mudah dijangkau oleh semua bagian. Tapi perlu diingat, media sosial ini juga dapat diisi dengan hal-hal yang negatif. Sebagai yang sedang viral dan heboh kali ini, yaitu hoax dan cyberbullying. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pedoman bermuamalah dengan persentase 41% orang setuju terhadap kebijakan tersebut. Hadirin wal hadirat, hoax merupakan informasi, berita atau kabar yang bersifat bohong atau palsu. Cyberbullying merupakan perilaku mengintimidasi di dalam dunia media sosial atau dunia maya, di mana akibat dari dua perilaku tersebut memiliki dampak yang sangat dahsyat, terutama pada psikis seseorang. Bahkan tidak sedikit dari korban yang ingin bunuh diri akibat perilaku tersebut. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia mencantumkan Undang-Undang Kebijakan Bermedia Sosial dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan maksimal hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juz 26 surat ke-49 Al-Hujurat ayat 6 dan 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu dengan suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar engkau tidak mencelakakan suatu kaum akibat kebodohan atau kecerobohanmu itu sendiri, dan akhirnya engkau sesali perbuatanmu. Selanjutnya Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang diolok-olok. Refleksi dari ayat ini adalah bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang bisa menahan diri dari merugikan orang lain, dari tulisan, lisan, dan perbuatan. Karena jika hal ini terjadi, akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Dan pada akhirnya, penyesalanlah yang terjadi. Hadirin wal hadirat, Islam bukanlah agama yang anti perubahan. Namun demikian, memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita memposisikan media sosial tidak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan goyah. Sebagaimana pisau yang bermanfaat jika digunakan memasak, dan merugikan jika digunakan melukai orang lain. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mengislamkan media sosial dengan menghapus hal-hal yang negatif dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Mengisinya dengan agama, toleransi, ilmu pengetahuan, dan kasih sayang. Karena sesungguhnya umat muslim adalah umat yang bersifat selektif, pawai, tidak tertinggal kemajuan teknologi, dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip atau syariat pada agama Islam. Jangan sampai kemajuan teknologi malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pitutur dari saya. Jalan-jalan ke Suriah, pulangnya ke Bekasi. Saya minta maaf jika ada salah. Cukup sekian dan terima kasih. Syukran jazilan, thanks a lot. Sayonara, matane, gambade kudasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.